Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di acara kesayangan kita, Live Talk. A talk so serious, it is fun. Bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Ruli Simorangkir. Oke Bang, hari ini kita mau bahas apa nih Bang? Hari ini kita bahas sesuatu topik yang banyak jadi omongan mengenai kutuk. Apa sih kutuk itu? Ya, wah tentang kutuk. Wah kalau kutuk. Saudara dengar kata kutuk mungkin ada banyak nih yang bisa ada di benak betul. Saudara ya, bisa ada ini itu. Yeah. Tetapi sebelumnya saudaraku, khusus di episode ini kita tidak menjawab pertanyaan saudara secara langsung, tetapi kita tetap akan menjawab pertanyaan saudara di episode berikutnya. Jadi saudaraku ya, saudaraku boleh tetap mengirimkan WhatsApp pertanyaan di nomor di bawah ini ya. Saudara boleh tanya apapun yang berkaitan tentang kutuk. Kita tidak menjawab langsung hari ini, tetapi kita akan menjawabnya di episode 17 Desember. Jadi nanti kita akan jawab di episode 17 Desember. Sebab minggu depan tanggal 10 kita masih ada tamu dulu, ada Mas Bobby. Seru loh itu. Seru banget ya. Pengarang lagu Kristen katanya. Jadi saudara tetap boleh tanya, kita akan jawab di episode tanggal 17 Desember. Dan seperti biasa saudara bisa tuliskan nama, asal kota kalau saudara mau disapa. Dan tanpa panjang lebar lagi, mungkin saudara juga udah penasaran, kutuk itu ada gak sih? Kutuk itu menyeramkan gak sih? Kok ada yang bilang dikit-dikit kutuk. Nah, kutak-kutuk kayak. Silakan Bang. Sebelumnya kita gak cuma berdua nih. Kita tuh ada tamu. Kita ada tamu spesial. Iya. Pada kesempatan ini sebelum Bang Ruli memaparkan seperti biasa sebentar, saya mau memperkenalkan Bapak Pendeta Dr. Andreas Agus. Hai. Welcome Mas Saya Andreas Agus. Terima kasih Bang Ruli, terima kasih Pastor Wigan. Oke. Bang Ruli mungkin silakan dulu dengan paparannya sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita. Kita tuh penting sekali untuk bicara tentang kutuk. Kenapa? Karena di dalam segala hal kita harus punya pengetahuan. Pengetahuan itu penting, dan suatu hari nanti Tuhan mengatakan bahwa kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Kita akan memerintah, duduk satu meja dengan Allah. Tentunya untuk bisa ada di dalam kapasitas itu, sejak hari ini kita itu perlu belajar. Dalam segala sesuatu kita harus pintar, harus menguasai segala sesuatu. Memang kalau kita bicara tentang kutuk, pengetahuan kita mungkin terbatas. Karena ada hal-hal yang sifatnya mistis, ada hal-hal yang beyond our understanding. Tapi Ulangan 29 ayat 29 sudah mengatakan demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi memang kalau kita bicara kutuk, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Tidak semua rahasia di dalam kehidupan ini bisa kita mengerti. Tapi adalah tuntutan Allah sendiri bahwa kita harus cerdas. Contohnya ya, adalah apa yang didoakan oleh Paulus. Paulus berdoa dalam Filipi 1 ayat 9-10. Dia berdoa begini. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kenapa kita harus pintar? Menurut Paulus, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Coba, bagaimana kita bisa memilih apa yang baik kalau kita tidak berpengetahuan? Supaya kamu suci, supaya kamu mengetahui apa yang baik, supaya suci. Itu gunanya orang pinter, itu gunanya orang memahami segala sesuatu dan tak bercacat menjelang hari Kristus.
Wah, Paul dong. Jadi kita harus pinter, harus mengetahui segala sesuatu supaya kita tahu apa yang baik, supaya suci, supaya tidak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, nah, karena itu kita harus belajar. Kami mensinyalir atau mengkhawatirkan bahwa di luaran sana pengajaran tentang kutuk ini kurang lengkap. Seolah-olah kutuk ini menjadi suatu momok yang hebat luar biasa, sehingga perlu suatu ritual tertentu. KKR, pembebasan dari segala kutuk, itu ritual. Nanti saya jelasin, tapi saya ngomong dulu, itu ritual. KKR, pembebasan kutuk. Kemudian ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang bicara tentang melepaskan kutuk, seolah-olah dia punya kemampuan untuk melepaskan jemaat dari kutuk. Nah, ini nantinya akan menimbulkan apa yang disebut dengan minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita pernah ngomong nih tentang gembala upahan. Ya, karena jemaat tidak berpengetahuan, kemudian ada yang menawarkan dirinya sebagai seolah-olah media yang dipakai Tuhan untuk melepaskan jemaat dari kutuk, maka kemudian jemaat menjadi kerdil, jemaat kurang mengerti dan akhirnya bergantung kepada gereja tertentu atau kepada hamba Tuhan tertentu. Padahal jemaat harusnya bergantung kepada Tuhan Yesus sendiri. Kami mohon maaf dulu, sebelum kami melanjutkan kami mohon maaf dulu. Ketika kami berbicara seperti barusan ini, tidak ada maksud sama sekali untuk menyerang ajaran manapun, tidak ada maksud sama sekali untuk menuding hamba Tuhan manapun. Jujur kami tidak punya keinginan untuk berbuat seperti itu. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, maka segala sesuatunya betul-betul harus didasarkan kepada pengajaran Alkitab. Maka seringkali pengajaran yang seperti itu akan bertubrukan atau akan berhadapan secara langsung dengan pengajaran yang keliru. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari ini kita ada di dalam kekeliruan, no problem, masih ada kesempatan untuk berubah. Mari ikuti terus apa yang kami sampaikan. Kutuk jangan hanya sekedar dilihat dari mistiknya. Tadi saya bilang memang ada hal-hal yang tidak kita pahami. Kutuk juga adalah, nggak bisa semuanya kita pahami. Tapi kutuk jangan hanya dilihat dari sekedar mistiknya. Ketika seseorang melihat kutuk dari sekedar mistik, maka ia akan beranggapan bahwa kutuk itu menyebabkan penyakit, menyebabkan kesulitan, menyebabkan orang terus-menerus hidup di dalam hutang. Pemahaman yang seperti ini bukanlah pemahaman kekristenan. Kutuk yang seperti ini yang diajarkan seolah-olah jadi penyakit seperti parasit yang nempel di dalam diri orang, sehingga membuat orang itu hidup di dalam suasana terkutuk. Itu pengajaran dari agama lain. Itu pengajaran dari agama-agama pagan yang mengajarkan bahwa seolah-olah apabila seseorang tidak mengikuti secara rinci urutan-urutan ritual yang harus dilakukan di dalam agama itu menyebabkan seseorang terkutuk. Itu pagan. Maka untuk mengatasi kutuk kemudian dibuatlah ritual-ritual untuk menyempurnakan. Asli itu pagan. Atau pelanggaran terhadap janji. Atau pelanggaran terhadap suatu tokoh tertentu, sehingga menimbulkan kutuk. Lucunya, I'm sorry nih ya, tadi saya udah singgung di awal, saya udah juga bilang mohon maaf, tapi sekarang sekali lagi saya tegaskan, bukankah praktek-praktek di dalam gereja juga banyak yang begini? Tidak memberikan sesuatu kepada gereja, maka kutuk belalang pelahap akan datang kepada orang. Tidak membuat ini, maka yang lain akan terjadi. Itu kan pagan. Kemudian
Untuk membereskan permasalahan yang tadi, supaya belalang-belalang pelahap ini pergi, dibuatlah ritual KKR penyembuhan dari kutuk-kutuk. Itu adalah pengajaran pagan. Akhirnya menimbulkan praktek-praktek perdukunan di gereja. Gereja menjadi praktek-praktek klinik. Dan lebih sedihnya lagi, seringkali pemutusan kutuk ini sebetulnya dikaitkan dengan kebutuhan jasmani sebetulnya. Tadi ya, KKR penyembuhan dari kutuk kemiskinan, kutuk utang piutang, kutuk penyakit, kutuk ketakutan, segala macam kutuk. Jadi intinya semua kesulitan hidup dikasih label kutuk. Kutuk, semua kesulitan hidup menjadi dilabelin kutuk. Dan orang kan udah pastilah nggak kepengen hidup di dalam kesulitan. Maka kepengen cari jalan singkat untuk melepaskan diri dari kutuk supaya bisa menikmati dunia ini. Padahal harusnya manusia dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang layak memerintah bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Tapi menjadi manusia-manusia yang menikmati hari ini. Nah itu loh yang mau kita bicarain nih malam ini. Kita obrolin sama-sama ya. Pastor Wigan. Ya, oke. Saya mau ke bintang tamu kita nih, Pak Andreas. Oke. Jadi sebenarnya kutuk itu ada atau enggak, Pak? Nah, sebelum saya menjawab itu menarik merespon apa yang dijelaskan Bang Ruli tadi. Ini diskusi yang asik-asik saja kan ya, supaya kita lebih mencerahkan umat gitu ya. Ada dua penyebab kalau dalam persepsi saya, Bang Ruli, Pak Wigan. Kenapa umat menjadi seperti itu gitu? Yang pertama, jujur saja, hidup ini tidak mudah. Ya kan? Hidup ini struggling, penuh perjuangan. Apalagi COVID kayak begini nih kan, orang tuh susahnya bukan main. Nggak ada COVID saja, persoalan begitu banyak. Dan harapan manusia untuk keluar dari persoalan itu tinggi sekali. Mana ada sih orang yang tidak menginginkan untuk keluar dari persoalan. Setiap kita menginginkan itu, apapun itu. Nah, di dalam harapan atau keinginan untuk keluar dari setiap persoalan itu, nah persoalannya setelah manusia ditekan lalu kemudian ibarat kata diintimidasi dengan berbagai macam masalah dan persoalan itu, biasanya rasionya itu agak dodol. Pokoknya segera selesai deh gimana caranya ya. Rasionya gitu kan agak turun gitu karena sudah tidak rasional lagi, udah capek gitu. Maaf kalau saya menggunakan kata gue udah bikin begini, lu nggak selesai juga persoalan. Gue udah bikin begini, segala macam cara lah. Kalau pakai istilah orang Kristen, sudah dari satu gereja ke gereja yang lain nggak selesai juga itu. Ibarat kata mau gimana? Nggak selesai persoalan, mau persoalan pernikahan, kayak persoalan ekonomi, kayak persoalan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan seringkali satu persoalan belum selesai, persoalan lain udah datang. Memang berat. Gitu. Kita sendirian tapi persoalan itu nggak fair. Dia datang rame-rame gitu, nyerang kita gitu. Jadi bingung, kelimpungan. Jadi otak agak nurun lah gitu kemampuannya. Sehingga itu tadi unsur mistis menjadi lebih mendominasi. Wah, kayaknya dengan doa yang satu ini nih mujarab nih. Pendeta A katakanlah demikian lah. Kalau itu pendeta atau dukun A, jangan pendeta dulu lah. Nanti dikira kita nyesat-nyesatin pendeta kan. Tidak dalam rangka itu. Ini hanya sekedar contoh. Walaupun ada praktek itu terjadi. Dukun lah, datang ke dukun A, nggak mujarab juga kok. Carilah ke dukun yang B gitu. Lalu kemudian biar agak lebih rohani, datanglah ke gereja gitu kan, atau ke rumah ibadah. Sama saja. Sehingga akhirnya mistisism menjadi jawaban berikutnya yang diharapkan bisa menyelesaikan dirinya dari setiap persoalan yang dihadapi. Menyelesaikan persoalan sehingga dirinya bisa keluar dari persoalan itu. Jadi dua alasan itu kalau saya bilang yang membuat akhirnya bahasa kutuk menjadi muncul. Ya toh? Ini kan take advantage gitu kan, para dukun dan adventurer rohani lah gitu kan, petualang-petualang rohani itu, ini ada peluang nih, kutuk nih, mantap aja itu waktu ngomong kutuk nih, kutuk ya Pak ya gitu, langsung tuh kan tadi otaknya sudah turun kan kemampuannya, ketika dibegitukan nurut saja itu, jadi dua-duanya salah gitu, adventurer rohaninya dan para jemaat yang mengharapkan terselesaikannya persoalan. Beberapa seri dari Live Talk ini selalu bicara bahwa kehidupan ini selama kita di bumi ini bukanlah Firdaus.
bumi ini adalah sesungguhnya tempat perjuangan. Medan pertempuran ya Bang. Bahkan nanti ada kalimat kita beberapa waktu yang lalu bahwa dunia ini adalah padang gurun kehidupan. Jadi memang dunia ini tidak nyaman kok. Iya. Tidak nyaman. Dan kita juga beberapa kali bicara bahwa kesulitan yang kita alami itu yang diizinkan oleh Tuhan seringkali sampai pada batas-batas kemampuan kita. Maka memang Mas Andreas Agus barusan dengan sangat jeli berkata bahwa hidup itu susah, nggak ada habisnya. Jangan berharap segera selesai, nggak bisa. Selama kita bernafas, selama itu kesulitan itu akan terus ada. Nah begitu kita ngerasa capek, pengen selesai, masuklah adventurir ini dalam bentuk jemaat hamba-hamba Tuhan yang kemudian menawarkan bebas dari kutuk. Iya. Nggak Sebab bisa, itu shortcut Pak. paling mudah mungkin. Iya, shortcut itu. Shortcut betul. itu. Udah frustrasi kan? Padahal untuk menjadi masyarakat surgawi yang layak berada dengan Allah, tidak ada shortcut, benar nggak? Betul. Nggak ada cerita Nggak shortcut. ada. Anak kecil kalau shortcut, Iya, iya kan? Iya. Kalau anak kecil kan ngerengek, nangis, susu datang. iya, Kan itu shortcut. Tapi Iya. kalau sudah gede, mosok nggak ada. ngerengek, lalu susu main datang aja, ditabok sama orang tua itu. Iya. Kamu Iya. sudah Iya. bukan kecil lagi. Iya. Pak Andreas mungkin juga gini. Jemaat mungkin bisa berpikir atau banyak orang berpikir kutuk itu karena memang di Alkitab kan juga ada tulis tentang kutuk. Nah, Nah, Nah. mungkin Pak Andreas bisa kasih penjelasannya baik. nih. Nah, ada sisi yang memang kita harus pahami, yang akhirnya membuat kita sadar dan mampu membedakan antara kutuk dengan resiko tidak bertanggung jawabnya seseorang. Oke. Ini yang menarik Oke. antara kutuk dengan Resiko ketidakbertanggung-jawaban seseorang. Iya. Silakan. Kalau kutuk, jujur saja, kutuk terbesar dari hidup manusia apa sih? Dosa. Iya. Iya. Satu-satunya kutuk yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia sebenarnya hanya dosa itu. Iya. Yang lain sebenarnya bisa diselesaikan. Iya. Nah, untuk kutuk yang satu ini dengan tegas tuh Galatia 3 ya, Galatia 3 ayat 13 itu sudah jelas. Iya. Kita akan menerima hukuman atas dosa kita setelah kita tidak melakukan hukum Taurat di Perjanjian Lama. Iya. Tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, Iya. ya toh? Dengan jalan menjadi kutuk karena karena kita. kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Artinya kutuk dosa sebenarnya sudah selesai Dan dan selesai. ya. Jadi tidak ada lagi sebenarnya definisi yang berusaha menjelaskan wah ini karena itu. Asal you sudah percaya, selesai kutuk itu. Percaya kepada Kristus ya. Iya. Nah, tapi nanti bicara percaya tentu kita harus breakdown lebih detail lagi. Iya, iya. Hidup bertanggung jawab. Nah, itu tadi kan serius memperkarakan diri, tambah semakin hari tambah semakin berkenan di hadapan Tuhan, bahasa sederhananya. Tetapi ketika kita percaya Kristus, kutuk dosa yang dijelaskan oleh Alkitab selesai sebenarnya. When you believe in Christ, the curse are abolished. Iya. Dihapuskan. Iya. Gitu. Nah, tetapi setelah manusia menerima Kristus tadi, ada proses berikutnya di mana dia membuktikan bahwa kutuk itu sudah tidak ada dalam dirinya dengan apa? Bertanggung jawab. Iya. Ya sama seperti manusia lain kalau kita mau lihat. Ya, mereka yang tidak percaya Kristus saja bertanggung jawab nggak? Harus menghidupi diri sendiri, bekerja dengan sungguh, lalu kemudian memaksimalkan kapasitas diri. Yang tidak percaya Kristus saja seperti itu. Apalagi yang percaya Kristus, harusnya lebih dari itu, bukan? Nah, ketika mereka tidak menyadari hal ini, pasti akan ada resikonya. Sama seperti manusia lain yang tidak percaya Kristus. Ketika mereka tidak bekerja, berhak nggak dia makan? Nggak berhak. Apalagi yang percaya Kristus. You mesti bekerja dan lebih serius. Tidak lalu, wah percaya Yesus sudah tiong-tiong aja, ongkang-ongkang kaki di rumah. Justru, kalau boleh dikatakan, penghukumannya akan jauh lebih berat. Karena you sudah menerima penghapusan kutuk, lalu kemudian hidup tidak bertanggung jawab, harus menerima risiko lebih berat. Masalahnya orang kerjanya enggak, ngutangnya iya, kemudian dia bilang itu kutuk. Nah, ini problem. minta jalan keluarnya, datang ke gereja, berdoa atau bahkan doa puasa lalu selesai. Selesai gitu. barang itu kan, nggak bisa Nggak begitu bisa. kan. Mas Andre, saya mundurin dikit, iya, saya mundurin dikit, Pastor Wigan. Gimana? Jadi
tadi pertanyaan dari pertanyaan dari Pastor Wigan yang dijawab sama Mas Andre. Ini Mas Andre ini jawabnya udah tepat banget. Tapi saya mundurin dikit. Kutuk itu sebetulnya jangan diartikan sebagai sesuatu yang mistik ya. Kutuk itu adalah hukuman. Hukuman itu terjadi ketika Adam dan Hawa pada saat itu menolak untuk tunduk kepada Allah. Itu. Dia menolak tunduk kepada Allah. Nah, konsekuensinya adalah bahwa sejak saat itu Tuhan berkata, bumi ini menjadi tempat yang tidak nyaman bagimu. Makanya tadi di awal kita bilang, bumi ini adalah tempat pertarungan, bukan tempat yang nyaman. Karena memang Allah berkata, nanti onak dan duri akan kamu temuin waktu kamu mengolah tanah. Kamu akan mengalami sakit ketika melahirkan. Itulah kutuk. Kutuk itu adalah hukuman atas ketidaktertundukan seseorang kepada Allah. Nah, contoh lagi. Di dalam Ulangan 26. Bahwa ketaatan kepada Tuhan mendatangkan berkat, tetapi ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ulangan 26, Ulangan 27, Ulangan 28 dan selanjutnya. Tapi ini pemahaman PL. Jangan lupa, ini pemahaman PL. Bahwa kutuk adalah hukuman, kemudian karena ketidaktaatan orang akan dihukum this and that. PL. Naaman dikutuk karena tidak taat. Karena melanggar kesucian, dihajar. Itu PL, Bos. Kita hidup di dalam PB. Di mana tadi Mas Andre udah nyebutin Galatia 3 ayat 13. Yesus sendiri sudah menjadi kutuk. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang disalib terkutuk. Itu udah diserap sama Tuhan Yesus. Sehingga di dalam zaman PB udah gak ada lagi kutuk. Yang ada adalah tanggung jawab. Nah itu Mas Andre tadi udah nerangin segitu tuh. Itu prosesnya di situ. Nah seringkali umat Tuhan kurang mampu membedakan karena mungkin juga tidak mendapatkan penjelasan yang clear gitu bahwa ini kutuk, tapi yang ini adalah bagianmu untuk bertanggung jawab. Ketika seseorang sudah percaya menaruhkan harapan hidupnya hanya kepada Tuhan dan sepenuhnya dia bergantung kepada kekuatan Tuhan, selesai itu kutuk sebenarnya. Hukuman tadi sudah tidak ada. Oleh Yesus. Nah sekarang kan kamu masih hidup nih. Makan kan masih harus tetap dicari toh. Tanggung jawab masih tetap harus diselesaikan. Bukan lalu setelah terima Yesus semua selesai, tidak. Selesai di situ dalam artian hukuman dosanya sudah dihapuskan. Kematian kekal tidak ada lagi. Itu kutuk paling berat dibandingkan hanya sekedar maaf, nggak punya duit, nggak dapat jodoh, kan? Itu pun tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Makanya ini bukan sesuatu yang layak disejajarkan dengan kutuk karena kutuk terberat. Atau kalau boleh dikatakan ya, saya menggunakan kalimat ini, yang sebenarnya disebut kutuk adalah dosa itu. Yang lain itu bukan kutuk. That's your responsibility. Itu tanggung jawabmu untuk menyelesaikannya. Get it mau done sehat. gitu. Gimana caranya mau sehat? Ya hidup bertanggung jawab, makan juga jangan sembarangan, tidur yang cukup, banyakin air putih. Adakah kutuk di dalam kesehatan? Tidak ada. Nggak ada, malah udah disediain jalan keluar. Kematian Yesus. Nah sekarang tinggal tanggung jawab. Jadi kutuk keturunan itu tidak ada ya Pak? Nah pada proses ini kita harus memahami tadi kutuk keturunan di situ adalah kondisi ketika seseorang memang belum sepenuhnya menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Kutuk yang diakibatkan oleh pelanggaran itu secara genetik itu bisa terwaris. Karena apa? Ketika orang tuanya ini langsung contoh kasus ya. Orang tuanya memang pada masa dulu itu hidup dalam dosa lah begitu ya, dalam ketidakbenaran gitu. Berganti-ganti pasangan. Jujur nih ya, kalau boleh digunakan kata kutuk lalu anaknya kena HIV, sebenarnya itu kalau boleh dikatakan konsekuensi gitu. Tetapi ketika kemudian ada kaitan-kaitan dengan mistisisme, ada di situ. Beberapa dari jemaat yang juga kita layani itu orang tuanya dulu percaya kepada salah satu dewa lah begitu. Lalu anaknya ini dipersembahkan. Anak ini tidak tahu. Tetapi secara fisik dia harus menanggung resiko atas apa yang dilakukan bapaknya. Ya kan? Tetapi ketika orang tuanya lalu kemudian
si anak ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, selesai sebenarnya. Tidak akan ada lagi. Nah, ritualnya dalam tanda kutip ya, proses pelepasannya memang kita tidak bisa sangkali. Ada proses ketika kita harus mendoakan dia secara khusus, doa pelepasan. Ada. Karena memang dalam kondisi dia belum sepenuhnya percaya dan menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan. Proses pembimbingan itu yang harus dilakukan. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, saya harus tarik garis dulu untuk orang-orang yang belum menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan. Kutuk itu memang masih bisa ada. Ya. Bisa kutuk keturunan. Sebab Bang, ini kebetulan kalau di lingkungan orang Chinese ya, itu seringkali tuh ada cerita-cerita nih, yang seperti, wah kalau turunan ini anak-anak ceweknya semua kawinnya tua semua katanya. Ini nih ada kutuknya. Nah, ini saya juga punya cerita nih. Ini nih kebetulan ada di keluarga saya. Keluarga saya itu kan banyak yang masih toto. Jadi katanya kalau diteliti ya, semua anak nomor 2. Iya. Ini nih kalau orang Chinese itu kan hitungnya yang anak laki. Anak laki nomor 2 itu katanya pada dalam tanda petik brengsek. Oh gitu. Iya. Terus? Nah, jadi mulai dari saudara-saudara yang di China itu memang yang anak-anak nomor 2-nya ruwet semua. Itu nggak ada yang beres satu. Nah, saya anak nomor 2. Jadi dari kecil nenek saya itu udah selalu bilang, ini mesti hati-hati nih katanya. Ini di marga kita anak nomor 2 semua berantakan. Tapi sekarang, waktu Pastor Wigan menjelaskan itu, saya justru langsung bisa menjawab. Inilah jawaban dari pertanyaan tadi. Gitu. Ketika kondisi seseorang belum percaya, sudah pasti itu. Walaupun dalam logika mereka, mereka tuh sedang percaya dengan konsep kepercayaan mereka kan. Tetapi dari sisi kita, umat Kristiani itu proses di mana mereka belum percaya. Sudah barang tentu ketika mereka belum ada dalam kasih karunia, artinya penebusan dosa belum berlaku atas mereka, kutuk dosa atau hukuman atas dosa itu pasti akan masih terjadi. Tetapi ketika tadi kan saya katakan orang tuanya atau anak itu kemudian sadar diri, kemudian membuka diri kepada pertobatan. Saya juga menyiapkan nih bagian di mana kutuk itu bisa diselesaikan. Yang pertama dengan pengorbanan Kristus, yang kedua pertobatan. Ketika pertobatan terjadi, anak nomor 2 yang ini nggak brengsek. Gitu. Jadi dulu Bang, pas masih kecil, kan emang badung. Iya namanya anak cowok, badung kan. Selalu kalau ada bandel berantem di sekolah langsung dihubungnya anak nomor 2. Anak nomor 2. Nah, jadi topik yang barusan kita bicarain ini mau bicara begini loh. Memang ada, kalau kita bicara soal mistik, memang ada lah. Bagian mistiknya tuh memang ada. Tapi ayo kita ini orang percaya. Bagi orang percaya, Yesus sudah mematahkan segala kutuk. Maka menjadi rada tidak rasional dan tidak benar apabila gereja terus-menerus menawarkan supaya orang dilepaskan dari kutuk, padahal udah percaya. Sebagai orang percaya udah ditebus kok. Bagi mereka yang belum percaya, it's fine. Untuk yang belum percaya loh. Ini kutuk. Tapi kalau sudah percaya harusnya sudah. Sebenarnya begitu seseorang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, harusnya semua kutuk itu sudah otomatis terlepas. Betul. Nah kondisi-kondisi apa yang tadi sampai Pak Andreas katakan tetap perlu doa khusus? Nah, tetap perlu. Nah, bagus sekali ini. Luar biasa. Kondisi tertentu itu adalah ketika proses pelepasan itu kita lakukan. Sama seperti seorang yang baru lahir, apakah dia langsung berjalan lalu lari? Kan tidak. Nah, proses-proses inilah yang harus terus kita selenggarakan atau lakukan demi pendampingan kasus-kasus yang seperti ini. Bapaknya sudah pulih, sudah bertobat, tetapi kan tidak lalu tiba-tiba perkasa gitu. Ada kalanya dia ingin kembali, lalu kemudian bahkan bisa jadi kembali lagi. Itu kan memungkinkan proses pelepasan itu tidak mudah. Dari Mas Andre, ini
jawaban yang sangat objektif. Saya bedah dulu ya. Iya. Saya bedah dulu. Mas Andri ini menyatakan bahwa masih baik juga bagi gereja untuk mengadakan pelepasan-pelepasan kutuk. Karena bagaimanapun gereja juga harus melayani kepada orang yang belum percaya. Satu. Atau masih sangat muda di dalam kepercayaannya. Dua. Ya kan? Nah, tapi kemudian Mas Andri juga menyatakan bahwa jangan biarkan jemaat terus-terusan menjadi muda di dalam imannya. Bawa kepada pertumbuhan, pada pengertian yang lebih dan lebih jangan lagi. Jangan digeneralisir gitu. dong. Gitu. Jangan terus gereja semata-mata menyelenggarakan pelayanannya bertumpu kepada hal-hal yang sekedar mistik aja. Itu aja yang diomongin, yang mistik aja yang diomongin. Apa bedanya dengan Gunung Kawi dan dukun? Apa bedanya jadinya kan? Nah, jauh beda. Gereja tuh harus mengajarkan apa yang tadi didoakan oleh Paulus. Inilah doaku supaya kamu semakin bertumbuh di dalam pengetahuan dalam segala pengertian, supaya kamu menjadi orang tahu apa yang baik, kamu menjadi suci dan tak bercacat. Itu. Jadi saya simpulkan dulu. Jadi kalau sampai ada case di mana seseorang dibutuhkan pelayanan doa khusus tadi, itu sebenarnya bukan karena soal beratnya kutuk itu, tetapi justru masalah ada pada pribadi orang itu. Pribadi. Nah, sebab selama ini banyak yang berpikir, oh kalau kasus ini nih, ini butuh doa pelepasan. Jadi arahnya bukan pada respon pribadinya ketika dia menerima Tuhan, tetapi lebih kepada kasusnya, eksternalnya dan yang dimasalahin. Lebih parah lagi, tergantung pada kesempatan bagi si adventurer rohani tadi untuk memanfaatkan kasus-kasus itu menjadi kepentingan-kepentingan pribadi. Akhirnya depending gitu. Jemaat itu akhirnya depending kepada hamba Tuhan ini. Jadi tergantung gitu ya. Jadi tergantung. Disitulah proses-proses kultus individu akan terjadi. Walaupun nih, kalau kita mau membahasnya, sebenarnya dari awal itu kita bisa. Saya sudah siapkan ini dari awal itu sebenarnya kita akan lebih bagus kalau membahas kutuk itu kenapa sih bisa ada? Tentu karena pelanggaran Adam dan Hawa. Lalu kemudian bagaimana sih budaya Ibrani? Kan kekristenan itu akarnya Ibrani. Ya. Pak Ruli kan, Bang Ruli kan sangat concern dengan hal itu. Kalau kita nggak tahu akarnya, belum tentu pohonnya benar itu, gitu kan? Akarnya harus benar, pohonnya harus benar. Nah, waktu kita memahami ini, filosofi Ibrani itu memahami bahwa memang kata itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia punya jiwa. Dan ketika Tuhan mengucapkan debar itu atau dabar itu, mengucapkan sesuatu yang itu sifatnya hukuman, itu betul-betul punya makna yang dalam yang pasti terjadi. Tidak usah Tuhan, manusia saja dalam filosofi Ibrani ketika mengucapkan sesuatu itu dia punya jiwa. Kalimat itu diucapkan berharap itu dilakukan seperti yang diinginkan oleh si pribadi yang mengucapkannya. Nah, ketika kalimat itu adalah kalimat kutuk, itu sama seperti messenger yang harus melakukan pesan yang dititipkan kepada kata dan kalimat itu. Dan ketika itu terjadi, wah, itu menjadi sesuatu yang ibarat kata bermakna. Kata dan kalimatnya bukan hanya sekedar keluar sia-sia. Bentar di situ, Mas. Jadi kalau dikaitin sama cerita tadi Pastor Wigan, kata gini, anak nomor 2 nakal. Nah itu akhirnya membuat anak nomor 2 dalam keluarga itu betul-betul nakal. Jadi karena itu di dalam kekristenan diajarkan ucapkan kalimat berkat. Bukan kalimat-kalimat yang menyudutkan, kalimat-kalimat yang membuat orang menjadi kecil, kalimat-kalimat yang membuat orang menjadi betul-betul nakal. Jadi jangan dong ibu-ibu ya yang dengerin acara ini, jangan bapak-bapak yang dengerin acara ini kemudian bilang anaknya, anak nakal. Bagaimanapun kalimat kita mempunyai kuasa. Be careful with your words. Sampaikan yang memberi berkat. Itu yang Mas Andri maksud. Keren. Oke, lanjut Mas. Nah, ketika manusia melanggar lalu Tuhan mengucapkan kalimat hukuman itu, kutuk betul-betul pasti terjadi. Dan Tuhan itu menegaskan kalimatku itu bukan hanya sekedar kalimat kosong gitu. Itu terjadi. Nah, ketika manusia harus menanggung itu semua, ya, karena dosanya manusia harus menanggung penghukuman itu, ya. Cara untuk melepaskan diri dari
terjadinya atau terbuktinya perkataan Tuhan yaitu hukuman itu, ya you have to reconcile with the person who speak gitu. Harus rekonsiliasi dengan pribadi yang mengucapkan kalimat itu supaya kamu diampuni dan dihapuskan kutukan dari kalimat yang diucapkan. Hiduplah dengan damai. Hiduplah dengan damai, ya, kan? Perdamaian. Iya, perdamaian. Nah, kalau pakai biar agak keren dikit kan ada bahasa Ibrani gitu kan Bang ya. Gimana Mas? Sevak itu dalam bahasa Ibrani. Harus ada pendamaian dan katalazo dalam bahasa Yunaninya. You have to reconcile. Kalau enggak, kebencian, dan biasanya kalau sudah kutukan dari Tuhan itu ya, itu disebabkan karena murka. You siapa? Aku nih Tuhan. Lu belagu gitu kan kira-kira gitu. Terus kita mau sembrono. Ya sudah, betul kejadian. Nah, supaya kutuk ini dihapuskan, ayo dong minta ampun sama Tuhan. Bertobat gitu kan. Nah, jalan pertama pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Tapi yang kedua pertobatan. Itu menjadi bagian kita. Disitulah kata dikaiosune dalam bahasa Yunani itu cocok bagi kita. Dikaios. Hidup salehmu. Itu bukan tugas Tuhan untuk membuktikan hidup saleh, harus tugas kita. Nah, itulah yang kita sebut dengan pertobatan. Perlahan demi perlahan kalau menggunakan kata perlahan, karena tadi by proses kan. Perlahan demi perlahan semua kutuk itu akan Tuhan singkirkan. Dan akhirnya kita sampai pada titik di mana kita sadar, this is my responsibility. Ini hidupku, aku harus bertanggung jawab. Kalau aku kerja capek memang wajar kok. Itu baru anak Tuhan gitu. Kalau hidup gak capek lalu kemudian pengen kaya atau pengen diberkati, itu anak setan. Akhirnya orang hanya, dan itu yang terjadi hari ini. Orang melupakan sisi tanggung jawabnya, tapi mau menikmati kehidupan yang berlimpah. Gitu. Nah, tapi Tuhan juga ingatkan loh, di dalam 1 Yohanes 2:15 dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Orang yang mau menikmati hidup tanpa bekerja, hanya sekedar lewat hutang tapi gak mau bayar, mau sehat tapi gak mau olahraga, itu adalah orang-orang yang mencintai dunia. Jahat itu. Kemudian kalau udah berdoa tapi tetap sakit, yang dimarahin Tuhan. Dibilang, Tuhan kenapa kutuk-kutukku tidak diangkat? Bukannya tidak diangkat sayang, kamu hidup tidak bertanggung jawab. Kamu mau menikmati dunia ini, tapi kamu mau pakai baju seolah-olah kamu mengasihi Bapa, seolah-olah kamu nyanyi lagu pujian, seolah-olah kamu berdoa. Semua itu sandiwara. Kan begitu kan. Betul. Contoh sederhana, Bang Ruli kan pengacara nih ya. Lalu ada datanglah ini orang bermasalah. Dan Bang Ruli waktu pelajari kasusnya, ternyata memang ini orang gak bertanggung jawab. Kira-kira enak gak membela orang kayak gini? Enak abis gitu. Rasanya tuh pengen gitu kan. Apalagi dari sisi Tuhan, pribadi yang maha agung, mengerti semua proses hidup setiap orang kan. Lalu kita datang, kita seolah-olah mengaku sebagai anak Tuhan. Lalu bela dong Tuhan. Lalu Tuhan diminta untuk membela anak-anak yang kelakuannya belagu kayak begini gitu. Sebenarnya kalau Tuhan tidak memandang kasihnya gitu, tidak akan ditolong. Tapi karena Tuhan memandang kasihnya, diberilah kesempatan untuk hidup. Hidup itu sebenarnya kesempatan untuk berubah. Betul. Kalau enggak, sampai akhir nggak mungkin. Pengacara yang bernama Tuhan Yesus Kristus itu, teman karibnya Bang Ruli kan itu kan. Teman karib itu. Dia nggak akan mau tuh di pengadilan membela gitu. Yang mulia gitu nggak akan gitu. Udah masukin aja nih ke dia yang mengetahui hati kita. Dia arsitek hidup kita. Habis itu kita mau datang ke dia, mau ngaku-ngaku seolah-olah nggak salah, seolah-olah benar, seolah-olah dia malah yang dizolimi. Ya, itu kan ada yang begitu. Kita enak banget lihat kelakuannya. Iya kan, sampai Pangdam aja marah ya. Janganlah kita seperti itu kan. Enak kalau lihat yang begitu kan, nggak boleh begitu. Gitu. Kalau sampai akhir hayat itu tadi, kutuk dosa sudah dihapuskan. Lalu dia nggak mengerti, hidup tidak bertanggung jawab, terus dia jalankan, tapi dia merasa diri anak Tuhan, mati. Kutuk terberat yang disebutkan dalam bahasa Yunaninya itu anathema, matilah kau itu kalau pakai istilah orang Batak itu, kematian atau bahasa Ibraninya cherem itu akan dialami oleh manusia yang kelakuannya seperti itu. Bukan hanya sekedar, ada beberapa kata Bang sebenarnya, ada arar
halal Allah ini masih Allah ya, halal Allah itu masih hanya sekedar kalimat yang intinya bersifat kebencian. Tetapi kalau sudah haram ya atau kherem itu sifatnya sudah betul-betul klimaks. Final curse gitu. Nah, final curse ini hanya bagi orang yang sudah mengerti kasih karunia tetapi menginjak-injak kasih karunia hingga akhir hayatnya. Selesai sudah. Nggak ada lagi kesempatan. Oke, saya mau mundur dulu sedikit nih. Ini kan mungkin banyak kejadian nih ya. Yang misalnya gini, orang tuanya ke Gunung Kawi, minta wangsit, minta berkat, minta ini itu. Lalu anaknya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba anaknya yang harus menanggung itu. Nah, jadi ketika anaknya di dalam perjalanannya, sekalipun orang tuanya tidak bertobat, anaknya bertobat, dia sudah tidak perlu dong untuk mengkhawatirkan hal-hal itu dong. Bang Rudi tadi sudah membaca di Ulangan pasal yang ke-29 tadi ya Bang ya, bahwa bagi mereka yang sudah mendapat kasih karunia itu, mereka tidak akan pernah lagi, ibarat kata iblis sudah tidak berhak lagi untuk menimpakan urut-urutan kutuk hukuman kepada keturunan berikutnya. Sudah selesai. Memang nampaknya seolah-olah ini mekanik sekali gitu. Bahwa kalau sudah A menjadi B gitu. Tetapi memang faktanya seperti itu, hanya tidak lalu serta-merta atau tiba-tiba mendadak sontak begitu. Karena proses ketika orang tuanya atau keturunan sebelumnya melakukan penyerahan kepada salah satu dewa tertentu gitu kan, itu juga ada proses yang diakui atau tidak akan berdampak tadi. Secara genealogis kan masih akan kena di situ. Sebab turunan Chinese gini kayak dulu kita pernah dijual ke kelenteng itu. Apa gitu. Tadi kan saya katakan tadi dipersembahkan kepada, bukan hanya Chinese Pak Wigan. Jawa, Batak pun juga ada. Hampir semua suku punya itu. Begitu ada ilmu-ilmu yang mau dicari banyak itu. Misalkan kalau mau dapat pesugihan nanti anak nomor sekian yang mati atau tidak akan pernah punya anak sampai berapa tahun itu terjadi. Tiap punya anak mati, tiap punya anak mati. Jadi intinya sekarang kalau jemaat Tuhan menghadapi kesulitan dalam hidup ini, menghadapi tantangan, yang harus kita lakukan yang paling pertama adalah kita harus yang seperti minggu lalu kita bilang, diam, tenang, dan kita lihat akarnya ini apa. Jangan langsung cepat ini kutuk. Bisa aja ini karena keseleboran kita. Masalah harian itu belum tentu kutuk, itu dulu pahamin dulu. Belum tentu kutuk itu. Bisa karena keseleboran kita sendiri. Bisa juga memang sesuatu yang Tuhan sedang izinkan. Padang gurun kehidupan. Jadi kita udah tidak bisa main cepet-cepet. Nuding kutuk. Dan itu menjadi naif sekali gitu. Setiap orang akhirnya di label sekalipun sudah Kristen seolah-olah masih ada di bawah penghukuman gitu. Dia akan ada di bawah penghukuman ketika memang kasih karunia itu tidak dihargai. Artinya sebenarnya dia tidak percaya. Bahkan bisa dikatakan sebenarnya dia masih ada di posisi yang sebelah sini. Di masa lalu atau di perjanjian lama lah, katakan demikian. Kalau sudah ada di perjanjian baru, ayo. Tadi kan saya katakan, ketika percaya itu kan harus membuktikan percayanya, membuktikan tanggung jawabnya, berkualitasnya kehidupan. Membuktikan percaya, membuktikan kualitas kehidupan Itu sebetulnya adalah message yang sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelum ada agama. Misalnya di zaman Abraham. Abraham ini nunjukkan bagaimana seorang yang hidup di dalam Tuhan harus bersikap. Contoh, Abraham di dalam Ulangan 22 ayat yang ke-6 kemudian diberikan firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Ulangan 22 ayat yang ke-6. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil.
Ini adalah cara hidup orang percaya di zaman itu. Bagaimana? Kita adalah manusia, itu adalah makhluk yang kepadanya dipercayakan seluruh bumi ini. Untuk diapain? Untuk dirawat. Kita dikasih kuasa untuk bisa menghabisi bumi ini. Dan lewat hari ini, lewat bom nuklir yang kita bikin, kalau kita pencet tombolnya, bisa habis meledos ini bumi. Tapi sejak awal dikatakan, ketika kamu diberikan kuasa untuk memelihara bumi ini, kamu harus perhatikan bahkan binatang-binatang yang lemah. Perhatiin. Begitulah kehidupan orang percaya. Perhatiin kepada binatang yang paling lemah sekalipun. Karena ketika kamu memperhatikan binatang yang lemah, kamu akan juga tahu bagaimana menghargai sesamamu manusia. Tapi kalau kamu nggak bisa perhatikan binatang yang lemah, kepada sesamamu yang manusia pun, kamu akan menjadi pren makan pren. Pren makan pren. Pren makan pren. Hari ini kan manusia memakan sesamanya. Kenapa? Karena nggak tahu bahwa sejak awal Allah menitipkan pesan. Kalau kamu ketemu binatang selemah induk burung, apa yang kamu boleh buat? Oke, aku ngerti kamu lapar, makan anak-anaknya, no problem. Tapi jaga ibunya, biarin ibunya pergi. Kenapa? Ibunya bisa bertelur lagi. Nah sekarang hari ini kita nggak ada nih begini-beginian. Kita hanya mau sekedar menikmati, tapi nggak punya tanggung jawab. Kita mau menikmati tapi nggak punya etika. Akhirnya ketika kita merasa kecewa dengan kehidupan yang berat ini, kemudian kita sekedar minta jalan keluar yang segera. Habis itu kalau nggak dapat jalan keluar yang segera, kita nyalain Tuhan. Apa itu? Nggak kunjung dewasa. Nggak dewasa itu. Akhirnya. Dan kita ya mudah akhirnya dilalap dimakan. Bukan si jago merah gitu ya. Si jago merah itu dimakan sama simbolisasi kuasa kegelapan gitu. Yang waktu itu kita bilangnya gembala upahan jadi. Itu. Nah, jadi kalau saya boleh balik ke kutuk lagi dalam kaitannya dengan gembala upahan tadi. Berarti jangan sampai kutuk itu dijadikan sebuah alat sistem kendali. Komoditi ya itu. Komoditas. Dan untuk mengendalikan. Iya, betul. Akhirnya itu jadi semacam praktek sihir dalam gereja. Betul. Untuk mengendalikan dan menakut-nakuti supaya melakukan apa yang diinginkan. Coba Pastor Wigan ini tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan sihir? Nanti kapan-kapan kita harus bahas juga tuh soal sihir. Tema praktek sihir dalam gereja. Oke, nanti ya tungguin yang itu ya. Apa sih sihir? Nanti kita bahas. Tapi sihir itu adalah suatu rangkaian perbuatan, rangkaian kata-kata yang disampaikan kepada seseorang yang membuat orang itu melakukan hal itu, padahal dalam kondisi normal dia nggak akan bikin. Sekilas dulu kita kasih preview. Sihir tuh gitu, menakut-nakuti orang, membuat orang melakukan sesuatu yang secara normal dia nggak akan sihir bikin. Itu cuma punya 3 kata kunci. Apa tuh? Intimidasi, manipulasi dengan tujuan mendominasi. Sudah. Itu preview. Nanti kita bahas lebih komplit. Dan kutuk ini seringkali menjadi alat intimidasi. Siapa sih yang mau dikutuk? Kamu nggak begini? Kutuk menghantui. Kutuk akan datang. Maka berikan. Supaya jangan dimakan belalang pelahap. Berikan apa udah tahu sendiri ya, saya nggak ngomong. Di sinilah kalau saya boleh ibarat kata titip pesan gitu ya, dibutuhkan kedewasaan bergereja. The person who lead, siapa yang memimpin, lalu kemudian the person who lead it, siapa yang juga dipimpin. Bagi para hamba Tuhan yang memang memimpin umat Tuhan, mari kita semakin dewasa. Kunjung dewasalah diri kita untuk sadar bahwa ini, kalau pakai istilah saudara kita seberang, amanah loh. Titipan Tuhan untuk menjaga domba-domba ini. Dibawa kemana mestinya domba-domba ini, Mas? Kan harusnya surga tujuan akhirnya. Orang-orang yang berkarakter. Orang yang berkarakter Kristus gitu. Nah itu kan tidak mudah. Nah dibutuhkan kedewasaan, perjuangan mandiri juga, semakin berkenan, semakin menjadi teladan. Itu tidak mudah. Dimulai dari leadernya. Kalau memang tidak siap jadi pendeta, lebih baik tidak usah jadi pendeta. Jangan jualan obat tumbuh rambut, kepala botak. Kan itu, Mas. Betul. Kalau saya jangan jualan obat kurus ya. Kalau kan leadernya tuh diharap untuk memberi makan domba-domba. Menjadikan domba-domba ini orang-orang yang berkarakter mulia, orang-orang yang pantas disebut sebagai pemimpin-pemimpin di dalam
kekekalan. Iya. Dimulai dari si pemimpinnya. Tapi yang sekarang kedua Mas, juga, masalahnya gini Mas. Iya. Sekarang masalahnya gini Mas. Yang dijual kan akhirnya jadi cuma sekedar doa pembebasan dari kutuk. Itu dia. Kenapa begitu Mas? Karena tadi jalan paling mudah. Jadi gampang. Untuk bisa mendapatkan keuntungan dan memperoleh jalan keluar bagi jemaat. Harusnya fokus kita adalah pendewasaan. Pembentukan karakter. Betul. Tadi kan? Dan bagi jemaat pun, terakhir nih, jemaat pun juga ayo kunjung dewasalah para jemaat ini. Jangan cuman cari jalan keluar yang mudah. Akhirnya gitu. dimanfaatkan. Oke, tanpa terasa waktu kita sudah habis. Saudaraku, saya mau ingatkan kembali, ya. Saudara boleh bertanya yang bertalian tentang kutuk di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Saudara kirim saja tanggal 17, edisi tanggal 17, edisi 2 minggu lagi kami akan menjawabnya. Oke, dari Pak Andre dulu, mungkin ada closing statement singkat padat jelas tentang Jadilah kutuk. dewasa dalam Tuhan. Jangan jadi kanak-kanak rohani lagi. Karena satu kali kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Oke, mungkin ada closing statement dari Bang Ruli. Aduh, kita ini diharapkan untuk suatu saat nanti berada bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan, menjadi bagian pemerintahannya. Untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahannya dibutuhkan orang-orang yang cerdas, dibutuhkan orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang pantas untuk duduk di sana. Itu dimulai dari hari ini. Karena itu Allah mulai hari ini udah membawa kita ke dalam padang gurun persoalan untuk mendidik kita. Jangan menganggap persoalan, kesulitan yang harus kita hadapi hari ini sebagai kutuk yang kita minta untuk dilepaskan. Itu jahat. Oke, closing statement dari saya, saudaraku, tidak ada lagi kutuk bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Itulah sebabnya, saudaraku, hiduplah di dalam Tuhan. Oke, minggu depan kita akan kembali lagi di hari dan jam yang sama, hari Kamis jam 19.30 sampai 20.30, dan minggu depan kita punya tema Kristen katanya. Katanya. Dengan bintang tamu kita Mas Bobby Febian. Pastikan saudara stay tune. Bakal asik banget ya, ada Mas Bobby yang akan bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Lifehouse Jakarta, Lifehouse Music, dan follow Instagram Lifehouse Jakarta. Dan di sana ada renungan harian, ada live message, dan saudara bisa juga mengikuti semua khotbah-khotbah yang ada di Lifehouse Jakarta. Dan online Sunday service kita setiap hari Minggu jam 10 pagi. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih sama-sama Pak Andreas Agus. Thank you atas juga kesempatannya sudah diundang di sini, kita yang ngobrol sudah bareng. memberi penjelasan yang luar biasa sekali tentang kutuk. Oke, terima kasih saudaraku. Sampai jumpa minggu depan bersama Mas Bobby Febian, Kristen katanya, Live Talk. Talk so serious, it is fun. See you, God bless you. Tuhan berkati.